Pemirsa, judul kali ini saya akan menyampaikan beda antara orang berhasil dan orang gagal. Atau bisa juga orang menjadi kaya dan orang menjadi miskin. Nah, ini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama adalah kegagalan itu disebabkan karena sedikitnya tindakan-tindakan yang dilakukan setiap hari. Nah, saya mohon pemirsa menjawab pertanyaan saya adalah berapa per hari yang dilakukan yang sesuai dengan yang direncanakan. Jadi misalnya begini pemirsa, saya pribadi itu pagi-pagi itu akan menjelaskan bahwa mengajar, akan pergi ke bank, akan mempelajari suatu buku, harus ke perpustakaan, harus menghubungi seseorang, harus menelpon seseorang, harus membetulkan laptop misalnya. Nah, dari sekian pekerjaan itu, anggaplah misalnya ada 10 pekerjaan. Nah, saya pribadi adalah, ini barangkali adalah ciri-ciri orang yang sukses dan tidaknya itu kan tergantung dari jumlah yang diselesaikannya hari itu. Misalnya tadi saya sebutkan ada 10 pekerjaan yang saya rencanakan pada pagi hari, sampai malam hari di mana kita sudah selesaikan pekerjaan, itu belum tentu bisa selesai 10. Bisa saja 5, bisa saja 4, bisa saja 3, bahkan jangan-jangan kegiatan hari itu hanya bisa menyelesaikan hanya 2 pekerjaan saja. Banyak faktor saya kira yang mengakibatkan tidak produktifnya seseorang itu, karena mungkin karena ada faktor cuaca yang tidak mendukung, hujan, atau panas sekali. Nah, sehingga sedikitnya yang dikerjakan pada hari itu. Total misalnya katakanlah hanya mampu untuk 4 pekerjaan. Nah, kalau itu terus-terusan berulang-ulang setiap hari dilakukan 4, 2, bahkan 1, ini berdampak serius sekali dalam jangka waktu panjang. Nah, itulah sehingga menimbulkan dalam proses perjalanan hidup orang itu akan mengalami kegagalan karena terlalu sedikitnya yang dilakukan per hari itu. Nah, lain halnya dengan orang yang banyak melakukan kegiatan setiap hari. Sebagai contoh, direncanakan ada 10 pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 1 hari ini, tercatat, misalnya saya akan mengajar, saya akan menemui seseorang, saya akan ke bank, saya akan membeli ini, saya akan memperbaiki ini, saya akan menagih utang, saya akan mungkin survei ke perpustakaan. Nah, katakanlah itu 10. Andai kan selesai saja misalnya banyak, 8 katakan saja. Dan secara kontinu, orang ini adalah menyelesaikan setiap hari 8, meleset-melesetnya 5, 7, 9, bahkan 10. Kadang-kadang mungkin, tapi ini sebetulnya agak berat sekali, selesai sampai 11. Dari 10 perencanaan, selesai sampai malam 11. Nah, andai kan orang itu melakukan hal seperti itu, saya berkeyakinan bahwa dalam tempo waktu yang cukup lama, orang ini akan sukses. Orang ini akan berhasil, dan orang ini pasti juga akan menjadi orang kaya. Nah, menurut saya adalah perbedaan itulah yang mengakibatkan bahwa dalam jangka panjang, orang itu gagal atau miskin karena terlalu sedikitnya kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Karena orang itu kenapa berhasil? Karena banyaknya yang dikerjakan sehari-hari itu sesuai dengan perencanaannya. Nah, di sinilah maka bisa membedakan dan memperkirakan bahwa orang ini bakal sukses atau tidak, itu tergantung dari banyaknya pekerjaan setiap hari dilakukan. Karena kumpulan keberhasilan sehari-hari itu yang kecil-kecil itu, kalau dalam jangka panjang itu menjadi sebuah yang kesuksesan besar. Kan demikian. Sebaliknya, kegagalan-kegagalan yang dilakukan setiap hari hanya mampu dari 10, itu hanya 2, 3, maksimal 4. Ada aja masalah-masalah yang dirasakan hingga menghambat pekerjaan. Itu akan timbul ke orang itu akan gagal gitu, akan miskin gitu. Itulah yang menjadi penyebab. Demikian saya kira kesimpulannya. Nah, kemudian sekarang saya akan sampai kepada kenapa orang itu tidak melakukan hal-hal tersebut, dan kenapa orang itu bisa melakukan hal tersebut. Memang ada faktor yang disebut dengan comfort zone, zona nyaman dan zona tidak nyaman.
Nah, ini masalahnya adalah ketika punya perencanaan 10 tindakan hari ini yang akan dilakukan, tetapi misalnya adalah 5 nyaman, 5 tidak nyaman. Nah, di situ ada masalah ketika bertemu dengan persoalan tidak nyaman, sehingga kurang begitu selera melakukannya. Nah, ini saya kira persoalan dalam pelaksanaannya tidak semua bisa dilakukan, itu ketika berhadapan dengan zona tidak nyaman. Nah, menurut saya adalah dicoba, diusahakan adalah sesuatu yang tidak nyaman itu lakukan 2 saja misalnya. Misalnya gini, nagih utang itu nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Lakukan. Belajar itu di toko di perpustakaan itu ya kalau yang tidak biasa memang tidak nyaman. Lakukan. Nah, setiap hari secara rutin yang dirasa tidak nyaman itu dilakukan, dipaksakan. Secara jangka panjang itu adalah akan menghasilkan sebuah sukses besar. Karena masalahnya adalah bukan nyaman tidak nyaman. Banyaknya pekerjaan dilakukan setiap hari dalam jangka waktu yang panjang. Itulah menjadi sebuah orang-orang itu berhasil atau sukses atau orang itu menjadi kaya. Jadi persoalan tadi berhadapan dengan hal yang tidak nyaman itu harus dilawan. Anda jangan berpatokan bahwa ini nyaman sehingga saya lebih enak mengerjakannya. Itu tidak bisa. Harus berani melawan. Paling tidak menurut saya adalah 2 hal yang merasakan tidak nyaman itu dipaksakan dilakukan. Nah, demikian. Lalu sekarang adalah faktor apa sebetulnya orang gagal itu? Menurut saya ada 2. Pertama adalah satu karena kemalasan. Yang kedua adalah karena ketakutan. Jadi orang tidak melakukan itu karena ogah. Nah, istilahnya anak mudanya mungkin adalah mager itu. Kalau sudah mager berarti akan lewat, tidak bisa dilakukan. Itu artinya malas kan begitu. Yang kedua adalah berhadapan dengan ada perasaan takut. Padahal sebetulnya belum tentu apa yang ditakutkan itu memang terjadi. Maka dicoba dilakukan. Toh ternyata begitu dilakukan ternyata aman-aman saja gitu. Sebetulnya itu. Nah, jadi tetap konsisten harus melakukan lebih banyak yang dilakukan dari rencana 10 itu tetap 10, bahkan luar biasa kalau bisa nembus sampai angka 11. Nah, seperti itulah. Kemudian saya katakan menghindari ketakutan atau disebut dengan sebuah keberanian. Keberanian itu adalah menimbulkan dampak positif di mana banyak yang dilakukan. Kan berani, maka banyak dilakukan. Sehingga dalam proses pelaksanaannya, setiap orang itu pasti yang dilakukannya itu tidak selalu benar. Ada juga banyak mungkin selalu melakukan kesalahan. Katakanlah pikirannya, tindakannya, dia merasa benar, tapi sebetulnya salah gitu ya. Katakanlah 10 yang dilakukan itu, misalnya salah 3, 7 benar. Itu kan sudah bagus. Nah, dalam jangka panjang, itu kan benarnya itu adalah lebih banyak, kemudian salahnya adalah misalnya sedikit. Dan ingat ya, bahwa kegagalan atau kesalahan itu ada habisnya. Dalam jangka waktu yang cukup lama, karena aktivitasnya begitu banyak, dia menemukan kegagalan. Akhirnya apa yang terjadi? Kegagalan itu selesai, habis. Sehingga apa ya? Setelah itu adalah keberhasilan. Jadi orang sukses itu di mana-mana juga sudah mengalami kegagalan yang begitu banyak. Tapi karena banyak yang dilakukannya kegagalan tersebut, akhirnya habis sendiri. Maka akibatnya adalah dia setiap langkah adalah selalu berhasil. Nah, apalagi mungkin bidang tertentunya dia ulang-ulang dalam tempo jangka panjang, itu kegagalannya udah banyak sehingga habis sudah. Dan akhirnya menemukan keberhasilan kebesaran. Dalam kewirausahaan adalah memang dibutuhkan waktu 5 tahun untuk sukses berwirausaha karena harus melewati masa kegagalan itu. Tahun ke-6 bisa dirasakan bahwa semua kegagalan itu akan selesai, akan habis, sehingga tahun ke-6, ke-7, ke-8 seorang pengusaha akan meroket, menanjak kepada kesuksesan dan keberuntungan yang luar biasa. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini pemirsa. Salam sukses.